Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29 ayat 45. Udlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rasulullah itu disuruh baca dening Allah. Bacalah kitab, maksudnya Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan faksha wal munkar, tapi ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kalau secara syariat, zikir ini mengingat Allah di dalam waktu sholat. Tapi ini kalau ditarik dari golongan ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ahli hakikat yang sudah sampai ke makrifat Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat bahwasanya zikir itu lebih utama, lebih besar daripada ibadah yang lain. Yang dimaksud zikir di sini, Pak, mengingat Allah. Sesuai dengan apa yang dulu-dulu sudah kami sampaikan. Ada kesadaran diri di dalam hati kita, ada pangrosoh, ada satu pengiman bahwasanya segala apapun yang tampak secara mata zahir makhluk jasmaniyah ini, alam kasunyatan, alam fisik atau alam gaib, di situ yang tampak dan nyata dan yang berperan hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud zikir di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tapi mana ini diterangkan? Sehingga kita umat Islam khususnya waktu sholat, ya wis pokoknya sholat, pokoknya ngelakoni. Tidak pernah difikirkan dan dievaluasi ruhaniahku kemana. Gak ada. Karena makomnya, Pak, karena makomnya di syariat itu tidak sampai di situ. Makanya saya sering katakan, jikalau kita masih ada di TK, naiklah ke ibtidak atau ke SD. Jikalau kita masih di SD, naiklah.
Jikalau kita masih di syariat, pahami apa sih thariqah itu. Umat Islam itu kalau dibagi sak dunia itu lebih banyak 99,9% itu masih mumet-mumet ning syariat aja. Muter-muter. Ilmu masih di ilmu aja. Ilmu tentang zahiriyah. Bagaimana caranya sholat benar secara jasmaniyah. Oh iki kitabe, madhabe iki ini. Bagaimana kita membaca Quran dengan benar. Oh tajwidnya ini. Bagaimana kita berwudu yang benar, toharoh yang benar, fikih iki. Kita umat Islam itu kebanyakan masih muter-muter ning ilmu syariah. Kita belum pernah, bahkan jarang sekali diajarkan pemahaman thariqah. Mohon maaf ya, saya bukan menentang thariqah A sampai Z, thariqah muktabar, bukan. Sekarang kita khitohkan makna thariqah itu apa. Kita nggak pernah diajarkan apa sih thariqah itu. Sing bener disebut thariqah itu sabilillah, jalan untuk menuju Allah, itu thariqah. Terlepas daripada thariqah apapun di dalam muktabaroh silakan. Cuman pertanyaannya itu, betulkah itu jalan untuk menuju pada Allah? Ataukah malah ruhaniyahmu itu diselewengkan ke lainnya? Kan sudah jelas Allah katakan, ketika kau berjalan di atas jalanku, kau harus inni wajhatu wajhiya. Mungkin ini kalau kita sebut sebagai robitoh, Pak. Saya tidak menentang terkait definisi robitoh di setiap thariqah, enggak. Tujuan kita berjalan di atas jalan Allah itu hanya mendekat dan bertemu Allah. Ini saya tegak-tegakan loh, Pak. Apa tegak-tegakan? Saya mentalak nih. Terpaksa ya. Terpaksa saya mentalakkan, tegak-tegakan supaya jenengan paham apa sih thariqah itu. Sebab mohon maaf, kita tidak mengenal thariqah, moro ujak-ujak geradak geruduk, ikut kai. Pahami dulu thariqah itu apa. Di dalam surah Al-An'am ayat 79 ini Allah sudah menegaskan, ketika kau berjalan menuju di atas jalanku dan bertemu aku, maka kau harus tahu ini sak temene ini wajhatu, iki cerita tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku
wajhiyah, terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya hidup itu. Bukan wajahnya guru makhluk, Pak. Bukan wajahnya guru makhluk yang kita anggap sebagai mursyid. Bukan. Kalau nggak percaya Anda, ayo hadapkan wajahmu terhadap dia. Sampai puluhan tahun pun tak ambung silitmu nek isok husul. Lihat penak toh, saya mentala-mentalakan ini aku ngomong. Supaya paham jenengan. Bukannya saya benci terhadap arahan-arahan supaya menghadap selain Allah. Enggak, Pak, enggak. Itu hak Anda. Cuman saya meluruskan tentang thariqah ini. Kalau hidup yang kumaksud jenengan ikut terhadap guru secara dohir, bukan guru makhluk, itu monggo, itu benar. Tapi yang saya kurang setuju adalah menghadirkan wajah makhluk. Ini urusan Anda nggak terima protes, silahkan. Yang ada di thariqah, saya ya korban masalahnya, dan saya beranikan untuk berkata yang sebenarnya bagaimana. Sebab ning Quran nggak ada Mbak Robito itu menghadirkan wajah makhluk, itu nggak ada. Entah ini perbuatan siapa, aku yang nggak tahu. Tapi Rasulullah demi Allah nggak pernah mengajarkan hambanya, sahabatnya pada saat itu, ndak. Justru terhadap kita sudah tertuang di dalam Al-Quran itu yang kutemukan di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang Robitoh. Itu dikatakan, jikalau kau betul-betul terbebaskan dari syirik Ibrahim, wa ma ana minal musyrikin, yo inni wajahtu wajhiya. Ayo diproses, Pak. Wajhiya itu yang mana? Sifatnya lilladzi fatoro samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagat langit dan jagat bumi. Hanifan, hadapkanlah wajah ruhmu dengan sungguh-sungguh. Ini aku boleh teringat beliau Syekh Haji Malang Blimbing itu memerintahkan saya untuk berjalan ke arah barat dan tidak boleh tolah tengok-tengok. Ini yang aku maksud, tapi tidak dijelaskan gini, Pak. Ternyata ini jawabannya. Kalau betul-betul dirimu Ibrahim menempatkan posisi wajahmu menghadap ke wajah Allah, maka ditegaskan wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Berarti tak simpulke dengan ayat ini, siapapun kita, hati kita menghadapkan selain wajah Allah, syirik. Pak, tak mentalak no kula ngomong niki. Karena di samping fakta di lapangan yang terjadi, kita diarahkan untuk menghadap wajah makhluk. Karena saya sendiri juga korban, Pak. Korban. Yes, mumpung jenengan kali kalau dereng bongko. Dereng bongko, ngerti bongko ya? Matek itu. Dereng. Ya udah. Apa sih thariqah jalan itu? Secara syariat ilmu kita sudah tahu, ilmunya secara syariat menurut baginda Kanjeng Nabi bagaimana? Gue nek numpak jaran jangan lewat belakang. Iki ilmu syariat lo ya. Kalau jenengan lewat belakang,
jelas diselentik. Tahu diselentik nggih? Disepak. Jangan. Ilmu syariatnya kita naik kuda itu lewat samping, jangan lewat belakang. Itu ilmu syariat. Nama numpak nunggang kuda itu toriko. Toriko nama. Nama kita nunggang kuda itu toriko. Tujuanmu apa? Hakikatmu apa nunggang kuda? Tujuannya kemana kau nunggang kuda? Ke JB ya, oh JB. Sekarang jenengan tujuanmu, hakikatmu apa dalam setiap aktivitas? Illa liya'budullaha, hanya menyembah Allah. Sampai cari ning Quran tentang masalah menyembah. Sampai cari ning Quran tentang masalah apa tugas kita di dunia Allah ciptakan itu, hanya menyembah. Enggak disuruh ini itu, enggak. Bahasanya illa liya'budun, hanya menyembah. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kamu sekalian illa liya'budullaha, kecuali menyembah. Dan menyembah ini tidak terlepas dari zikir. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ankabut tadi, wala dzikrullahi akbar. Menyembah dengan zikir itu nggak bisa dipisahkan. Zikir yang kami maksud definisi yang di depan tadi apa? Di dalam keakuan dirimu, makhluk-makhluk dalam dirimu udah nggak ada. Itulah nyembah, itulah zikir. Berarti makrifat Pak bertemu. Sebab tujuannya hakikat Anda itu adalah makrifat, bertemu Allah. Artinya kita secara manusiawiyah Pak, di dunia ini berhubung diamanai Allah jasad ini, harus jasad ini makan, minum, aktivitas macam-macam. Maksudnya jadikan seluruh aktivitas jasmaniahmu itu bernilai ibadah, nyembah. Ini akan bisa terjadi manakala tidak lepas dari zikir secara hakikat. Paham ya? Yes. Mungkin kalau saya bongkar tentang masalah robitoh, mengapa kita disuruh untuk menghadapkan wajah makhluk. Menisan tak bongkar, tapi aku bongkar ini bukan karena saya benci, enggak, sayang padamu, sayang. Tolong yang merasa jangan tersinggung, jangan anggap saya itu membenci kamu dengan membongkar ini, enggak, enggak. Saya justru kasihan terhadap dirimu dan seluruh pengikutmu. Gini Pak, kita mulai sejak kecil itu, siapapun kita, terdoktrin Pak dengan akhlak istimaiyah, akhlak hablum minannas, sehingga ada istilah adab tata krama, ya, antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Monggo kalau itu hanya sebatas jasad, sah-sah saja. Hablum minannas. Kita dikasih Allah ainul basyariyah, mata dohir ini memang untuk melihat dohir, untuk melihat makhluk, untuk berhadap-hadapan dengan makhluk. Sehingga jenengan waktu nikah yang laki biar enggak keliru podo laki nih, dikasih mata Allah,
dikasih tanda-tanda nek wedok iku sewean, nek lanang sarungan. Udah ada tanda-tandanya, dikasih mata biar bisa membedakan, oh ini perempuan, oh ini laki-laki, supaya jenengan iki cek gak seneng podo lanangi seperti zaman Nabi Lut. Sing wedok, sing perempuan ya juga begitu. Allah kasih mata untuk melihat, oh ini laki, ini perempuan, sehingga lewat akal itulah difungsikan. Kalau laki-laki itu harus nikah sama perempuan, kalau perempuan tidak boleh nikah sama perempuan. Itu sudah dilengkapi oleh Allah. Oke, karena kita berhenti pengajian dan pengetahuan taklim tarbiyah kita di syariat. Mohon maaf, mengapa saya sebagai guru atau mursyid di Thariqah A kok mewajibkan ketika jenengan Robitoh itu menghadap aku? Sekali lagi saya bongkar, ini bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak setuju, bukan karena saya menyalahkan jenengan, enggak. Saya bicara saya, bukan panjenengan. Mukhatabnya itu saya. Mengapa saya mengarahkan jenengan ini ketika jenengan suluk wajib menghadirkan wajah saya? Bila perlu jenengan harus punya fotoku, dan kau template di barat ya, tembok di depanmu. Pak, kalau saya tidak diperintahkan Allah mengatakan hal yang kuanggap sangat menakutkan ini, saya tidak akan katakan, Pak. Fafirru ilallah, terkait masalah supaya jenengan kembali kepada Allah iman yang sebenarnya. Di situ dikatakan, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini hanya memperingatkan aja. Tidak saya suruh untuk beriman, tak paksa mengikuti saya apa yang telah ku sampai. Enggak, pun salah paham. Demi Allah, saya tidak bermaksud supaya cari-cari pengikut banyak, enggak. Wallahi, saya tidak ada arah di situ. Mengapa ini saya tegaskan? Karena ini perintah Allah yang harus kami sampaikan. Udah. Mengapa saya menyuruh Anda untuk menghadirkan wajahku? Dengan alasan kau akan bisa sampai pada Allah karena lewat aku. Aku di atasku ada bin sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebetulnya supaya Anda tidak lari dari pujaan selain aku. Ini jawabannya. Jangan melihat saya, lihatlah Allah. Berarti yang membongkar adalah Allah. Saya tanya, kalau Anda nggak percaya, berapa puluh tahun Anda mengikuti aku bertorikoh? Torikohku itu torikoh namanya Tisuyah. Torikohku namanya torikoh Tisuyah. Ini torikohku. Jenengan ikut, tak kasih wirid, tak kasih istighfar, sholawat segini.
Tisu kan kanggo bebersih umbel to, Pak. Gitu, ya Bu ya. Jawaban satu, karena aku takut jikalau kau tidak memuliakan aku. Aku takut kau tidak menghormati aku. Aku takut Anda ini tidak memuja aku. Inilah alasan pertama di dalam hatiku nafsu mendorong diriku seperti ini. Terlepas saya sadar atau tidak sadar kalau ini salah, monggo sakerso jenengan. Yang jelas saya tidak merasa salah ketika saat saya memerintahkan Anda ketika suluk berobitoh menghadirkan wajahku. Saya tidak merasa salah. Ingat, nafsu itu lebih alim daripada kita. Estu, sungguh. Katanya kita lebih sakti nafsu. Lebih sakti iblis, Pak. Saya melihat, kalau nggak percaya, seluruh makhluk zaman itu malaikat jumlahnya yang beribu-ribu, nggak ada yang berani membantah Allah kecuali Ajazil, karena dia merasa lebih alim, lebih segala-galanya. Yun sewu, saya tidak merasa kalau salah. Yang kedua, karena saya takut mereteli. Namanya pengikutku, apa Pak mereteli? Lari keluar dari thariqah apa ini? Tisuyah. Thariqahku tisuyah. Saya takut dan nggak menginginkan jenengan keluar dari thariqahku. Tak ikatlah beat dan tak ancamlah kau. Kualat jikalau kau keluar dari sini, bahkan tak anggap murtad dari thariqah tisuyah. Sukses saya, sukses. Dari sisi penghormatan sukses. Ada kegiatan-kegiatan sebagai pengokohan. Mungkin sering kita sebut dengan tawajuh, atau khususia. Saya tidak menyalahkan, enggak. Saya berbicara thariqah saya, tisu, iya. Ya enggak bicara thariqah lain, enggak. Ini saya contohkan, saya thariqah saya salah. Keluar dari jalur kebenaran Rasulullah atau para nabi dan rasul. Berikutnya, kalau saya sudah sukses, seenak saya berkalam, Pak. Sak njeplaki cocotku. Aku pingin punya mobil, bilang, piye gurumu iki gak nyekel mobil. Urunan thariqah tisuyah. Akhirnya jenengan lewat, saya bikinlah biar tidak saya langsung, namanya khalifah. Setiap daerah-daerah khalifah ini, di daerah ini ada. Saya nggak langsung berinteraksi terhadap jamaah, ya saya berinteraksi kepada khalifah, wakil-wakil itu. Montorin jaluk ganti, mosok motor iku oplet tae. Kongon urunan? Oh, urunan Pak, krotok.
sukses saya, sukses. Jikalau ada jamaah atau pengikut saya yang tidak pernah ke sini, wis saya lewat daerah mana? Daerah misalkan daerah Kabupaten Karpet, Kabupaten Karpet. Oh, iki tempatnya di desa ini, kabupatennya Karpet. Kan buatan Kabupaten Karpet nih. Akhirnya diintimidasi sampean kali khalifah, ditakut-takuti sampean kali khalifahku. Teko, wayah kegiatan teko, supaya di mata orang lain wah, tahu wah. Orang lain mengatakan lu torikoe kelasan tisu siah, ya saiki ribuan nih. Akhirnya apa Pak? Konco-konco sing pengen nyalakno di PR dan tak sak pitruti. Waduh moro gratak-gratak sowan. Mbah Yai, goblok aku sik nom njaluk Mbah Yai. Tak lono ngono misale ya. Jaluk encak utawa kang lho, gak cocok aku kok jaluk mbah. Wong sik nom ngono. Sik 21. Apa? Memanfaatkan, ingin memanfaatkan jamaah saya. Berhubung saya sukses mendoktrin jenengan, saya ngomong A sampai mesti A. Saya ngomong B sampai harus B. Kalau tidak kualat. Bu, Medan tahu kualat Bu bahasa? Apa bahasa Indonesia kualat Pak? Karma. Jadi sampean ketakutan Pak. Ketakutan. Sehingga aku memunculkan kalam gini. Surgamu iku aku sinanggung. Dunya-dunyamu iku lebih baik kok utamakno, kok suguhno, kok sajenno nang aku. Loh, ini saya sadar apa ndak? Kalau saya salah, yang jelas saya nggak sadar karena saya menolak dinu tauhid. Nggak sadar Pak saya. Akhirnya saya enaknya sendiri. Akhirnya ada kontrak politik Pak dengan calon legislatif atau eksekutif. Wani Biro. Sampean nggak ngerti. Saya masalahnya saya sendiri yang ngalami kontrak politik. Ya, kamu tahu toh pengikutku tidak ratusan tapi ribuan. Wani Biro. Ngerti Wani Biro Pak nggih? Wani berapa kamu memanfaatkan saya lewat jamaah? Beres sak njeplake cocot muson. Wong kiai ya dicocot, cocot. Wis gak cocok. Kiai top markotop ya Pak, ya. Akhirnya oke, sepakat. Kalau nanti jadi apa investmu pada aku nggih pondok niki kalau patusno anggaran bagaimana sekiranya jamaah iku nyaman. Jadi tambah luas, kita luaskan. Seneng badan Pak? Ya jelas. Hati kalau masih ada di situ wis gak bisa menolak Pak. Itu pasti. Akhirnya apa? Sukses saya. Tak bikinlah sampean itu dalam kalimat. Ini mau presiden atau DPR, tolong coblosen iki. Coblosen iki, coblosen iki. Wis tak sampai nang ngono sampean pasti mengikuti. Karena sampean takut kual. Padahal tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 76 sing malati ku mung Gusti Allah, Bos. Duduk raine klason. Bukan. Hanya
hanya Allah. Malakum dzarraw wala naf'an. Lah jelas. Selain Allah itu tidak bisa memalati dirimu. Nggak bisa. Mengapa kamu masih tetap menyembahnya? Masih memujanya? Selain Allah tidak bisa memalati Anda. Sing pojokan wedi karena tahun-tahun anak tarika mantun diomongi ngono nggih wedi tenan, Pak. Wis, mohon maaf. Inilah alasan mengapa di dalam thariqah saya Tisuyiyah ini mendoktrin Anda supaya Anda itu menghadirkan wajah aku. Wis. Sore hari ini saya tegaskan, jikalau kita menghadapnya itu selain daripada Allah ini, laisa kamisli sayun ini, jelas bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 79. Kita masih tetap dalam kondisi rohaniah ini beriman selain Allah, berarti musyrik. Saya pakai alasan sanadku muttasil, kau harus mengikuti sanadku ini. Aku karena sambung di atasku sambung sampai Rasulullah. Aku tanya, dan ini ketegasan Rasulullah yang pernah beliau sampaikan. Saya kelason, dukure kelason, dukure iku sampai Rasulullah Muhammad iku makhluk napa mboten? Makhluk tak? Kalau kita sepakat itu makhluk, lalapo wajahmu kok hadapkan wajah makhluk? Padahal Quran mengatakan lilladzi fataras samawati wal ard. Udah, bos. Kalau menurut saya mumpung kita belum bongko, ya sudahi kalimat-kalimat yang mengajak terhadap orang lain untuk menghadap terhadap wajah kita. Sudahi. Kalau jenengan mau, kalau nggak mau ya terserah. Mohon maaf, nanti jikalau umat kalau sudah tahu harus kemana wajahku menghadap ini, kalau sudah tahu maka gak payu, Pak. Makhluk sing nyuwun sewu, sing njaluk disembah iki, njaluk dipuja ini, njaluk disajen ini, gak payu sudah. Dan mereka termasuk kelason nggawa tisu ini ketakutan untuk kau tinggalkan. Ketakutan, ya. Itu ketakutan. Sepi. Jelas saya tidak akan pernah mau memberikan sesuatu padamu, justru kau harus memberikan sesuatu padaku, sehingga ilmu diomongno. Ilmu iki nek dibanding dunya saisine wekmu gak cukup gawe nukar. Akhirnya ya niki kesempatan di dunyamu, di masalah kadang-kadang sampai di bojomu. Mbok nian Mbak Bun, terserah jenengan. Allah sudah katakan sore hari ini untuk meluruskan semata-mata keimanan anda. Mumpung jenengan belum sedo, monggo. Jadi kita harus memahami dzikir yang sebenarnya itu bagaimana. Mana? Dzikir itu ingat pada siapa? Mana? Bapak Ibu salah banget miturut kajian ini
Kalau yang dimaksud zikir, ingat itu pada selain Allah, selain Allah. Makanya kalau berobitoh, jangan berobitoh selain Allah. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Bentuknya apa menipu? Dengan bentuk aku menyerukan Anda untuk robitoh padaku. Terima gak terima? Sak kerso jenengan. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan melihat saya yang berkata, yang nyocot, jangan. Lihatlah yang dawuh adalah Allah. Berarti maksud Allah itu sayang pada kita. Diingatkan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud untuk menipu Allah, tapi nggak bisa. Bentuknya nggak bisa apa? Malam hari ini, sore hari ini Anda umat manusia ditegaskan terkait masalah penghadapan. Salah betul ternyata kita selama ini. Salah betul. Justru Allah yang akan menipu terhadap mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka tatkala, mohon maaf, mendirikan atau berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, aras-arasan. Artinya untuk berzikir aras-arasan. Akhirnya nggak pernah berzikir. Kalau bergerak ya tahu, tapi kalau berzikir tidak. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Gelem berzikir tapi sedikit. Apa? Allah ketika takbiratul ihram koyok bener, koyok khusyuk Allah, tapi nggak andalan. Tahu nggak andalan? Nggak sesuai dengan bidikan. Itu dikatakan ketika dia ingat hanyalah sedikit ingatnya. Kembali kepada thariqah, jalan Pak. Bagaimana thariqah Rasulullah atau jalan yang dilakukan oleh tabi'in? Jawabannya hanya satu. Thariqah itu jalan, setiap aktivitas apapun itu jalan Pak. Jenengan sholat iku jalan, jenengan wirid iku yo jalan, maca Quran itu yo jalan, maca koran yo jalan, membaca apapun, beraktivitas apapun namanya itu yaitu thariqah sebenarnya. Tinggal pertanyaannya, apakah ruhaniyahmu itu bernilai nyembah, ngibadah pada Allah pada saat jenengan ini beraktivitas atau tidak? Kita sudah tahu Allah tidak akan menciptakan kita kecuali hanya menyembah, beribadah, beraktivitas apapun tanpa terkecuali wajib menjadi nilai ngibadah, nyembah. Lah, akan menjadi nilai ngibadah secara jasmaniah ini tergantung keadaan rohaniah jenengan ini betul-betul mengerti atau tidak terkait al-azkar, tentang masalah zikir yang sesungguhnya.
Kalau mengerti dan mengamalkan, wallahi yataqabbalullahu minal muttaqin. Inilah amalia yang diterima oleh Allah. Udah. Ini thariqah. Lah hakikat itu adalah tujuan. Ini ya tidak terlepas dari ilmu. Tidak terlepas dari ilmu. Tujuan itu kalau tidak diilmuni ya nggak bisa. Apa ilmunya tujuan? Ya tergantung. Jenengan KJB ilmunya apa? Harus tahu jalannya, harus tahu jenengan ini alamatnya. Itu termasuk mengetahui ilmu. Inilah yang kumaksud adalah dinut tauhid. Inilah ilmu akhirat yang sudah 8 hari panjenengan iki langsung digodok oleh Allah. Memang gak enak Pak, digodok itu gak enak, soro banget, serba terbatas. Kita biasanya di luar itu boleh remi, boleh ke lokalisasi, boleh begini-begini. Kita dikurung di pondok nggak boleh. Dikongkon fokus ilmunya, pengajarannya, malah nanti besok akan fokus lakunya khusus bagi pemula. Soro memang digodok. Makanya sebenarnya Nabi Yunus itu nggak ingin keluar dari ikan. Nun itu enggak. Dia mengatakan subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau nyadari kalau dia selama ini zalim, biar diampuni oleh Allah, dia kholwat. Jadi bentuk dia dimasukkan ikan nun perutnya itu bentuk jenengan kholwat. Sebetulnya di situ. Mboten ingin keluar dari ikan nun, mboten perutnya ndak. Ingin kegelapan itu hilang. Aslinya begitu. Wong sampai berapa hari dia nggak makan, dia nggak mati kok. Begitu. Bun. Kalau hakikat itu tujuan dan tujuan itu harus diilmui, maka Allah akan mendidik jenengan ini isi maksud daripada la ilaha illa anta. Setelah ini sudah disampaikan, maka kita lakukan sampailah kita pada puncak wahyu Allah, yaitu la ilaha illa ana. Inilah zikir. Nah, ketika saat jenengan sudah duduk di wilayah ini, maka ada awah doa, beberapa doa sampai niku gak salah posisinya, gak salah. Bagaimana caranya doa yang benar miturut pandangan hakikat makrifat. Jikalau sikonnya itu terpaksa, Anda harus berdoa Allahumma. Hatimu itu harus menghadap kepada urip, bukan terhadap makhluk berbentuk apa yang Anda minta. Sehingga kalimat da'a itu secara ruhaniyah menjadi makna menghadap, secara jasmaniyah syariatmu menjadi meminta. Gak apa-apa. Tapi kebanyakan beliau-beliau ahli syuhud itu sudah tidak lagi berani. Dia itu akan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampun memberikan petunjuk di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya sudah sampai pada kemakrifatan. Uzkuru do dzikira sira kabeh, ilingo sira kabeh
Allaha ing Gusti Allah zikron kelawan zikir yang sesungguhnya zikir kathiron kang ukeh. Berarti radi kongkon jaluk tapi diperintahkan di zikir. Rasulullah dawuh tadi di depan, barang siapa menghabiskan waktunya sibuk untuk berzikir padaku, maka aku Allah akan memberikan yang melebihi daripada mereka yang meminta. Lah sampai nangembong ana wong jaluk-jaluk, mbuh lewat ngamen, mbuh lewat apa, intine njaluk betok, membawa umplung atau membawa apa, minta. Di depan Anda ada uang puluhan, ada 5.000-an, ada 1.000-an, ada cerik. Gak mungkin Anda mengambil yang jangankan puluhan ribu, sing 1.000 nggak mungkin, paling golekno sing krik ngoten niku. Nggih matur suwun, masalah kapasitasnya kericikan. Sampai melihat seseorang nggak minta, mohon maaf loh Pak, ning pojokan wis gak tahu panas gak tahu hujan, terus jenengan melihat. Apalagi dia gendong anak kecil, apalagi jasadnya tidak lengkap, yes, gak minta, jenengan tergugah hati sampean. Gak mungkin ewonan nih, gak mungkin. Minimal 10.000. Ayo nggak percaya, buktikan. Inilah maksud sebenarnya, jikalau waktu demi waktumu kau sibukkan untuk berzikir kepada Allah, maka apa yang diberikan Allah melebihi dari mereka yang meminta. Mula nek dadi anak ojo njaluk. Ora enek ceritane, tidak ada ceritanya bapak minta anak itu gak ada ceritane. Ora eneng ceritane Gusti Allah njaluk nang sampean iki, ora eneng ceritane. Iki lho gak dikembangne nang guru. Ora enek ceritane mestine guru njaluk mur. Iki sing dingkrek Pak, disingitno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau sudah ketata yang namanya zikir, yang sesungguhnya otomatis ada awat, doa itu tertata juga. Estu. Dengan sendirinya jenengan pada Allah tidak ngecemes nanti. Estu nggak ngecemes. Walaupun kita ngomong, mohon maaf ya, kita itu asalnya orang sukses Pak. Orang sukses. Kemudian kita menjadi orang jatuh, usaha kita jatuh, ekonominya kita jatuh. Aku yakin kalau jenengan itu sudah mengutamakan zikir dan atau menyibukkan waktu demi waktu kau pergunakan hanya untuk berzikir, pasti jenengan itu nanti tidak ngecemes dengan kondisi ekonomi. Nggak akan. Itu nggak akan. Intinya wis opo jare gitu, apa kata Allah, sehingga jenengan kali kula niki malu mau minta Allah, itu malu karena sudah tahu posisinya. Cara yang benar berzikir bagaimana, cara yang benar berzikir bagaimana, juga cara bagaimana doa yang benar. Dan inilah mengapa dijadikan oleh ahli tahqiq itu, kalau kita lihat beliau-beliau gak patek mau berzikir,
mau berzikir manakah kok berzikir, berdoa mohon maaf apabila itu terjadi karena keterpaksaan sikon dan kondisi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ingat Allah sampun bersabda di dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 152, wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jikalau kau ingin diingati Allah ya ingatono. Saya ulang, jikalau kau ingin selalu diingati Allah ya Anda harus menjaga ingatmu kepada Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah apa yang sudah kami berikan dan janganlah kau kufur atas apa yang telah kuberikan. Jadi maksud daripada ingat pada Allah, Anda itu secara hakikat sadar kalau semuanya itu yang apapun hanyalah Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tadi saya dapat info salah paham, katanya beatnya hari ini. Bukan, tanggal 17 berarti hari Ahad. Besok itu bakdo taraweh kita beat. Entah beatnya jam berapa nanti, wallahu alam. Yang jelas ngaji dulu kemudian beat seperti biasanya. Bukan malam ini tapi besok, jadi 17 malam 18. Ada yang menafsirkan 17 itu malam 7. Berhubung niki HP saya, mohon maaf ya, HP saya sudah hampir 5 hari ini tak utek angel, bukaan iku angel untuk WA. Makanya mohon maaf barangkali yang sudah 4 hari belum saya jawab, itu mohon maaf karena memang kami belum bisa menjawab itu tadi. Tak buka kok yo angel, entah apanya. Padahal Pak mohon maaf HP-nya baru ganti casingnya ya nggih. Loh njurune ya baru Pak. Loh ya itu entah saya salah petek atau gimana, atau anak-anak saya, karena HP kami juga tidak saya bawa. Mesti tak gelendang nih anak-anakku yo tulinan YouTube dan lain, mungkin ada yang ada di situ. Ada yang sudah kami balas tapi merah, bunder merah, padahal wifi-nya nyala, sinyalnya di HP itu nyala Pak, tapi kok merah. Makanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali aku sudah 4-5 hari kok gak dibalas-balas. Itu kendalanya, entah salah petik atau gimana. Oke, monggo, ada waktu hampir setengah jam mungkin untuk tanya jawab, kami persilakan. Ibu dulu. Mercon itu bukan media untuk beat, bukan. Ini di luar daripada beat. Mercon itu ada kaitannya dengan kasapa. Yang kita itu sejak kecil akil balik sampai hari ini mungkin penuh kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hati kita, dengan bentuk kita mengikuti apa yang menjadi kepentingan nafsu kita. Jadi mercon ini tidak ada kaitannya dengan beat, tidak. Yang ada kaitannya dengan beat adalah air, media air besok yang sudah kami siapkan. Setiap panjenengan mesti bawa air. Oleh karena kita sistemnya wasilun, kita ada kaitannya dengan akhlak istimaiyah.
Dan ini betul apa jenengan sampaikan tadi, media air ini bisa menjadi syirik Anda. Bisa, bukan mercon. Mercon itu nggak ada kaitannya. Cuman nanti ketika beat itu kita pakai media air. Makanya pasti akan kutegaskan nanti biar jenengan tidak terjatuh di dalam syirik khafi. Itu sebetulnya oleh karena posisi kita di wasilun, maka setengah wajib saya harus pakai air. Mengapa harus air? Kok enggak uang 10 juta? Jadi lah podo mawon toh, podo mawon. Pertimbangan dari berbagai macam mana yang terbaik, maka disitulah saya harus pakai air. Artinya walaupun ayatnya berkata kullillahi syafa'atu jami'an, bahwasannya syafaat itu milik Allah. Iki prosesnya. Karena kita wasilun, maka diperlukan, tapi pun disebut Gusti Allah berbendahara loh ya, enggak. Nanti jenengan kalau sudah sampai ke akad nggak boleh, ada media-media itu nggak boleh, memang nggak boleh. Berhubung kita wasilun dan kita masih posisi jasmani ini masih di dunia, maka Gusti Allah mengizinkan terhadap Muhammad membawa syafaat yang diberikan terhadap umat. Walaupun Muhammad yang memberikan syafaat terhadap umat, bukan berarti Muhammad yang memiliki syafaat. Ini tidak ubahnya kita berdoa tapi bertajali. Itu tadi. Ing monggo syariat ya monggo, nggak salah. Di depan hakikat tidak salah. Yes. Artinya apa Pak? Apa air nanti yang kusiapkan terhadap jenengan? Jenengan jangan melihat airnya. Paham ya? Jangan melihat saya yang berkomunikasi di situ, jangan. Estu jangan. Inilah nanti akan menjadikan jenengan syirik itu di situ. Jujur saya tidak akan pernah berani, apalagi nekat menyeret hati sampai untuk menyekutukan Allah. Sekalipun terhadap saya nggak akan berani, karena dalam Al-Quran pun Rasulullah disuruh menyebutkan, berkata kul innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya itu sama dengan kau manusianya. Mengapa kau harus menyembah aku, memuji aku? Tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Sering saya katakan sintak sembah iki lho Pak, dan iki yo setiap saat dan waktu beserta panjenengan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, kalau Allah itu bukan Muhammad, Allah itu. Muhammad itu bukan Allah. Makanya beliau disuruh katakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad ya, kalau hambaku bertanya tentang di manakah aku, katakan aku dekat, sungguh dekat. Ya ini Rasulullah mengajak kita untuk menyembah Allahnya. Apa yang beliau sembah tidak untuk memuji dirinya. Paham ya? Yeah.
Ada lagi? Bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq dari Magelang. Yang kami tanyakan, yang pertama, dulu saya sudah berbaiat, kemudian tetapi belum mengikuti bintek. Apakah setelah mengikuti bintek ini kami yang belum atau yang belum mengikuti bintek pada saat ini bisa nanti juga boleh mengikuti baiat? Itu yang pertama. Yang kedua, hanya sekedar informasi, barangkali ada yang belum tahu bahwa jamaah kita ada yang terkena DB, yang sudah 5 hari di rumah sakit dan positif DB tadi malam katanya positif DB. Untuk itu mohon untuk mungkin ada penanganan lebih lanjut. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang tidak mengikuti bintek untuk besok itu diperbolehkan atau boleh mengikuti? Boleh. Bahkan mohon maaf, belum pernah ikut beat ataukah belum ikut bintek, ujuk-ujuk besok pengen mengikuti beat, monggo. Tapi saya katakan sekarang, tidak besok. Tahukah ketika kita sudah beat itu nanti yang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum siap, hati kita tinggalkan selain Allah. Walaupun sudah ikut bintek, kok belum siap, mundur. Tahu mundur? Nggak ikut. Walaupun jenengan iki belum pernah ikut bintek, kalau hati sudah siap untuk tinggalkan selain Allah, saya persilahkan. Secara jasmani nggak apa-apa, nggak Anda tinggalkan selain Allah. Singkum maksud secara rohani. Kalau belum siap, jangan ikut. Jangan. Udah tutuk no. Hatimu bersukaria dengan kesenangan kehidupan. Saya nggak ada paksaan. Makanya saya kasih tahu, bagi jenengan laki perempuan di majelis taklim ini, pondok atau di luar, kalau belum siap hatimu tinggalkan selain Allah, jangan ikut bintek. Eman-eman saya kasih sepeda nggak kau pakai, saya kasih mobil nggak kok pakai, delok-delok aneh. Eman, makanya nggak usah. Nanti aja Anda beli sepeda kalau sudah bisa sepedahan. Sekarang latihan sih nyilih sepedai koncong. Yang kedua tentang masalah salah satu jamaah kena DB. Makanya kemarin saya sudah bicara sama pengurus, siapkan palang merah itu Pak. Ya wis, penanganan itu. Jamaah kita kan ada pengurus, ada dokter, ada, walaupun dokter gila. Pokoknya paham tentang ilmu kedokteran. Nah, beliau tangani cara-caranya untuk ke rumah sakit atau gimana itu sudah tahu. Mengurus sendiri, salah satu ada yang jadi dokter, walaupun dokter
pun jenengan jangan khawatir, sudah ada penanganan koordinasi pondok pengurus dengan pihak rumah sakit mungkin. Nggih. Ada lagi? Ada waktu 10 menit. Mikepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saling berebut. Oh. Yang mana tau ini? Selatan. Perkenalkan, saya dari Rembang, Jawa Tengah. Agak dekat Pak, biar jelem suaranya. Perkenalkan, saya dari Rembang, Jawa Tengah, bernama Bapak Muzakir. Ingin minta penjelasan dari surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang saya tekankan, minta penjelasan illa ma rahima rabbi, illa ma rahima rabbi. Sekian. Ayat berapa Pak? Ayat 53. Ayat 53. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak menyatakan, ini ada kaitannya dengan Yusuf, diriku bebas dari kesalahan. Artinya apa Pak? Selama rohania kita itu tidak tengok-tengok, tidak berhenti di musyahadah, itu tidak ada aman. Selama rohania itu detik-detik tidak di zona musyahadah, artinya di muhadharah atau di mukasyafah, siapapun rohania nggak aman dengan nafsu. Lah proses musyahadah kekasih Allah itu di fana itu ada di musyahadah, mudun lagi di muhadharah, mudun di mukasyafah, naik lagi musyahadah. Jadi naik turun naik turun. Sepanjang ruhaniyah ini belum di ahad, belum berada di ahad lah ya, masih di luar. Walaupun kita sudah musyahadatul fana atau kamil, kalau kita masih diletakkan di luar, dijatuhkan, gak aman. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, alias melalaikan hatimu itu pada Allah yang berbuat, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Siapa ini? Tadi malam sudah saya bahas tentang dua sifat, basariyah dan basirah. Di dalam basirah itu ada dua nafsu, lawamah dan mut. Inilah yang dirahmati. Inilah disebut jiwa atau ruh yang masih kotor, tapi dia memperhatikan panggilan Allah. Irji'i baliyo siro ila rabbiki, maring pangeran siro.
jikalau kau mau kembali kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah ya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Pak, itu ruh yang belum suci, tapi ruh ini sudah ada perlawanan terhadap sifat basariyah. Berarti sifat basiroh sudah agak lemu, gemuk, tokol, berotot. Sifat basariyah itu sudah loyo. Tapi sak loyo-loyo nih sifat basariyah masih tuwek jenengan umur swidak, Mbah. Ono sikil mulus, Mbah. Mesti ngono. Lho ya duit, Mbah. Sedaya pun. Selama ruhaniyah kita tidak ada di musyahadah, nggak aman. Artinya nafsu selalu mengejar kita. Itulah nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Artinya walaupun jenengan syirikiku tumpuk sundul langit ya, tapi kalau jenengan mau kembali kepada Allah, semuanya akan diampuni. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Terus bagaimana yang belum dimaksum son sik nanggani musyahadatul fana kamil, kadang dia itu kena nafsu, kadang tidak lagi, gitu toh. Itu tadi Pak saya katakan, sebetulnya Anda tidak mau untuk jatuh, tapi karena ini proses Allah menjatuhkan. Sing maksudnya Allah menjatuhkan supaya kita tambah kuat ketauhidan kita. Makanya mengapa tadi saya katakan dalam surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron, ada di situ rahasianya, supaya Anda lekas cepat ada di maksum. Jadi harus memperbanyak zikir. Satu kali Mbah wis kadung-kadung mang. Monggo. Ya Mbah, monggo Mbah. Ngapunten Mbah. Ngapunten. Sekakeli dulurku sing nom sampe duduke. Mbah iki pun suwe. Matur nuwun. Inggih. Kula kepanggih panjenengan. Daleme pundi Mbah? Kula Sumombito, Jombang Sumombito dalem. Nggih. Nggih Sumombito. Nggih, matur nuwun dateng mriki kita mesti ngrasakaken Allah kepanggih panjenengan. Lah sing niki kula saben dinten saben dalu niki mirengken YouTube panjenengan. Lah menika ingkang di kula tangkeke zikir asror. Asror menika enten pintu 3. Pintu 3 menika wonten mriki. Wonten mriki nggih tengah mriki nggih. Sing kula sebut niku kula tangketaken nggih. Nomor pindho niki kula niki cek mboten kula niki nek dikir ngoten cek mboten dengkek. Nek kepinru kejelasane saking panjenengan ngoten. Lah kula niki pun sampun kula kelaksanakaken kalih ngene dikir liwat saking panjenengan menika kula sampun terampilaken apa-apa nek diterampilno gawe enak. Akhiripun yen dinten ngoten niku kula niki mimpi niku ngeten. Kula niki mboten kok ngrasih napa. Lah wonten kula niki Mbah Yai Husain Ilyas menika lho kok sampun innalillahi. Sampun menika kula tanting pun sampun nggih Mbah Yai Ilyas napa? Ilyas. Innalillahi. Oh, ngoten. Nggih. Kula niki tumut mikul. Lajeng kula pikul lah nggih pirsa. Nggih lawan iki ijo ngoten la ilaha illallah. Kula sedekaken lah kok kembang iki mboten kembang. Akibat niku kangkung. Ya. Lah mbayaku seniki sawaduk
tangi dateng Gusti Allah. Lah menika saged tangi jenggela. Lah kula niki terus kula tanting Mbah Yai kula dak wangsul dateng romahipun. Nggih ngapunten Mbah Yai mbok menawi panjenengan mirsani kula namung mimpi. Nggih matur sembah nuwun nyuwun keterangan dateng panjenengan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yai Husain niku putrane Mbah Yai Ilyas. Mbah Yai Ilyas itu mukholid dulu itu sama Abah di sini. Nggih salah sijine wong sing gegeran maringi nami Mukhlason niku. Dhisik nami kula niku asline niku Nasihin. Terus dilih wong tiga niku adalah Mukhlason. Wes, iku sekedar sejarah aja. Lah, apa makna daripada mimpi itu? Ingat, sesungguhnya seseorang yang mati di medan pertempuran alias mati syahid itu tidak mati. Yang mati itu jasadnya. Secara ruhaniyah itu beliau tidak mati. Apa sih mati itu? Apa sih hidup itu? Ini bahasa kinayah, Pak. Dikatakan hidup karena dia di posisi alam yang terang. Dikatakan mati di posisi alam yang gelap. Ini bahasa kinayah aja, sama dengan bodoh dengan pinter. Ngerti dengan bodoh. Ngerti itu aslinya adalah alam terang, bodoh adalah alam gelap. Sama dengan al-haq dan al-batil. Ini cuman bahasa aja, cuman bahasa. Yang jelas para arwah beliau-beliau yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya gak akan pernah mati, gak akan pernah mati. Yang mati itu jasmaniahnya, ruhaniyahnya gak mati. Lah, beliaulah salah satunya golongan-golongan yang diizini oleh Allah untuk, mohon maaf, bahasa syariat itu ngendangi, marani, mendatangi terhadap ahli atau para pengikut-pengikutnya. Karena apa? Padang bisa jalan. Kalau posisi gelap, bagaimana bisa mendatangi? Bagaimana bisa menolong? Menolong dirinya sendiri nggak bisa, kok mau menolong orang? Surgamu neng tanganku, sing penting manut aku. Gandolan sarung nyampe samarku menek kowe gak sualan kadung kakean sing gandoli melorot. Apa gak bahaya? Ya iya. Nggih nek sing gandoli wong situ ngono. Lah sing gandoli wong sak pirang-pirang. Bebetan iki ya nyun sewu. Sak ulet-ulete sak kuat-kuate bebetan. Lah wong sing gandoli wong banyak. Wis mesti melorot. Ya kenaan sing gandoli sing wedok. Rezeki ngono ndangan. Bahaya itu kan. Dah. Enggak bisa, Pak. Itu akan menolong pada orang lain untuk menuju jalan yang benar karena gelap. Lah wong nolong diri kita sendiri yang buta enggak bisa, kok kadek menolong orang lain. Jadi Pak, iku maksudnya walaupun jasmaniahnya itu enggak ketemu atau mati, secara ruhaniyah para kekasih Allah itu sama hidup gak mengenal mati. Lahumul Fatihah.